Apakah ada pusaka yang bisa untuk menolak hujan? Pusaka juga bisa digunakan secara fungsinya untuk mengobati orang. Hai guys, ketemu lagi sama saya Revo Jayano di Etnik Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat untuk melestarikan pusaka Indonesia. Kita lagi bersih-bersih pusaka nih guys. Kita minyakin. Wah, kebetulan ini Pak. Sambil ngopi guys. Sambil ngopi. Apa kabar, Mas? Mantap. Baik Pak. Sehat. Sehat. Wah, Asik. ini pusaka baru. Tombak ini Pak. Tombak dong. Wah, ini saya mau tanya nih Pak. Apakah ada pusaka yang bisa untuk menolak hujan? Wah, kebetulan hari ini hujan Pak. Ini lagi hujan deras nih. Hujan terus. Angin. Buat apa diberhentiin hujannya, Dik? Supaya kafe ini rame. Karena lah hujan kan sepi. Kafe. Hancur. Omset berkurang. Kira-kira ada Pak yang seperti itu? Pusaka yang nolak hujan itu dapurnya ini, Dik. Dapur Totok. Dapur Totok. Iya. Wah. Ini dapur Totok ini adalah pusaka yang memang banyak sekali digunakan secara pakemnya ya untuk bukan menolak sih, memindahkan. Jadi hujan itu misalnya ada hajatan tertentu ya, dengan kekuatan doa dan menggunakan kekuatan pusaka ini, hujan itu bisa dipindah. Bahkan ada yang kelihatan tuh di awannya itu bisa minggir gitu. Bisa ada yang ngebiak gini. Oh, ya, itu caranya gimana itu? Wah, nanti ini caranya guys. Sebel dong. Hilang alat itu Raymond. Alat pemindah hujan. Ya tentu gini lah, pusaka itu secara energi itu kan pasti memancarkan suatu energi. Jadi nggak semua orang bisa. Orang tertentu yang memang bisa mengalirkan energi intinya itu ke pusaka dan dari situ diniatkan untuk dengan doa ya, dengan niat supaya hujan itu bisa berpindah. Nah, apakah dikabulkan ya itu tergantung alam semesta juga, karena yang namanya manusia dan pusaka itu pun punya keterbatasan juga dibandingkan dengan alam semesta gitu. Nah, itu kalau efeknya Pak, efeknya itu ada efek baliknya atau seperti apa? Ya, pasti ada efeknya. Iya, pasti ada efeknya kan, namanya mengubah alam itu kan pasti ada efeknya. Yang harusnya hewan-hewan itu harusnya dia dapat minum, karena dipindah boleh ngelak kan? Ngelak. Ya. Tapi kadang-kadang manusia itu kan ada sifat egoisnya kan. Jadi karena hajatan tertentu atau karena kepentingan tertentu, jangan sampai ada hujan di daerahku. Daerah dipindah kadang ke juga RT itu sebelah. Ada Pak kejadian itu. Saya pakai nyalain supaya hutannya pindah. Ada ya. Tonggone pindah. Iya, ada itu. Waduh, ini mamel ya apa? Ada juga yang seperti itu. Saya sempat melihat. Waduh. Tapi yang pakemnya itu, pakem yang benar itu ya pusaka dapur Totok ini, tombak biasanya. Dan itu terbukti dan kita bisa buktikan kalau mau dik. Cuman kan buat apa kan, namanya hujan itu kan hadiah sebenarnya. Hadiah dari alam ini kan dalam bentuk hujan gitu. Dan hujan itu banyak fungsinya dan ditunggu oleh banyak makhluk gitu kan. Bukan cuma manusia aja. Makhluk di dalam tanah, makhluk hewan-hewan itu, tumbuhan itu kan menunggu yang namanya hujan. Jadi kalau saya lebih bagus sesuai aturannya aja. Iya, biarkan alam itu ini ya, kita boleh doa lah. Berarti Kak Sido ya Pak ya? Ya biarkan aja. Biarkan aja biar guys. hujan tadi. Iya. Seger kan? Alhamdulillah. Ini Pak, kalau seandainya saya jalan ke lapangan terus pegang gini, mandek gak Pak hujan? Mandek lah aku bilang. Aku mandek. Oh ini Pak, aku gak mandek. Sampai kepes sambal petir ya gak mandek. Mate. Ya karena harus tahu caranya doanya pun harus tahu. Terus bukan cuma doa ya, itu kan energi yang kita salurkan ke pusaka untuk itu, nggak sembarangan. Ya begini lah. Pusaka aja ya Pak. Yang namanya doa orang itu kan juga punya level masing-masing kali. Ada orang yang kayak level doanya itu satu kali ucap terjadi kan. Nah itu kan tergantung dari
lelaku daripada Tirakatnya itu. tirakatnya, dari meditasinya, dari ininya, dari pengaturan energi murninya gitu kan. Itu Jadi yang sulitnya kan di situ. ya, Pak. jadi nggak sembarangan pusaka dipegang siapapun bisa berfungsi secara maksimal. Tapi ada fungsinya, Ada fungsi. ada fungsinya. Lah aku Bisa- kakean bisa ngopi ya Pak, ya wanya ngopi tok tirakat gak tahu. Yo kakek pasti ini yo petir tok sing teko es. Kalau ini Pak, untuk penyembuhan. Ada Penyembuhan. pusaka juga bisa digunakan secara fungsinya untuk ngobati orang baik secara secara spiritual, itu juga secara medis pun ada yang bisa. Karena bukan cuma pusaka lah, walaupun aku nggak megang pusaka dik, tapi ada energi tubuh kita yang kita bisa bantu untuk orang lain bisa memperbaiki sel tubuhnya. Iya, iya. Kayak ini Pak, biksu-biksu itu Pak. Nah, bisa jadi. Itu bisa jadi, apalagi kalau kita punya pusaka yang memang punya fungsi untuk itu. Bahkan nggak usah disentuh, dari jarak jauh pun itu ada manfaatnya dengan kekuatan energi pusaka itu. Nah, itu sebabnya orang zaman dulu itu, dan itu sampai sekarang ada orang-orang tertentu yang memang mempunyai yang dinamakan Sabdo Pandito Ratu kan. Yang benar-benar tirakatnya itu tadi wis. Iya. Ada yang tirakat, ada yang turunan, ada yang memang takdirnya dia mempunyai kekuatan. Kalau seandainya proses kita belajar untuk itu bisa. Bisa, setiap orang bisa. Setiap orang punya kemampuan sebenarnya untuk mengolah. Itu sebenarnya bukan, istilahnya bukan goib loh, Dik. Iya. Itu sebenarnya manusia itu mempunyai energi khusus ya, energi intelijen energi gitu loh. Energi yang di dalam tubuh kita selain daripada fisik, kita punya energi prana, setiap orang punya. Tapi nggak semua orang mampu atau mau atau mengerti untuk menggunakan energi prana yang ada di dalam tubuh. Cara menggunakannya itu Cara tadi. menggunakannya, tapi setiap orang tanpa sadar seringkali itu digunakan tanpa sadar. Tanpa sadar. Tapi ada orang yang sadar, tahu caranya, sadar menggunakannya dan bisa mengolah itu dan mastering itu. Jadi bisa menguasai sedulur papat limo pancer itu. Tuh guys, mangel. Temenan guys. Ya, tapi itu kan sambil pelan-pelan ya. Kita nanti akan bahas sedikit-sedikit lah setiap hari malam Jumat ya. Woi. Ini kan malam Jumat, jadi kita ngomong dikit tentang yoni-yoni. Yoni. Karena memang ada fungsinya dan memang ada manfaatnya dalam hidup kita. Untuk kita menjadi orang yang berguna itu bukan cuma kita melakukan sesuatu yang secara fisik. Kadang-kadang sesuatu yang bersifat doa itu fungsinya jauh lebih efektif daripada hal-hal yang kita lakukan secara fisik. Lebih mandi Pak ya. Iya, harus seimbang, tapi kadang-kadang ada yang doa itu lebih penting dibandingkan dengan melakukan sesuatu. Ada yang kita nggak bisa lakukan secara fisik, cuman bisa dilakukan secara doa. Jadi buat teman-teman mungkin udah waktunya untuk kita melihat kehidupan kita ini bukan cuma melakukan sesuatu hanya secara fisik aja, tapi secara spiritual kita juga harus menguasai. Doa guys. Sembayang. Kalau ciri-ciri pusaka Pak? Wah. Pusaka yang buat Bapak, apa? buat penyembuhan, Bapak punya? Wah, ada. Nah, dapurnya biasanya dapur putut. Dapur putut. Ya, jadi Itu ada keris ya? keris. Ya, itu bagus buat penyembuhan. Itu dapur Jadi putut. itu penggunaannya itu kita ditempelkan atau kita Ya, kalau kamu udah nguasain gitu, nggak perlu ditempelkan. Jadi waktu hening dipanggil aja. Kalau guys tirakate guys. Wah. Jadi dipanggil, istilahnya kekuatannya pusaka itu dipanggil untuk ngobatin ini dengan izin yang maha kuasa loh ya. Jadi pada akhirnya yang menentukan bisa apa enggak itu kan yang maha kuasa dik. Kita cuman bisa berusaha aja kan, berdoa. Nah, doa apa caranya? Dengan kekuatan yang seperti apa gitu kan. Kan ada yang putih, ada yang hitam. Ya, gimana itu? Hitam. Hitam putih TV, hitam putih kan. Jadi kombuser. Hitam putih guys. Hitam putih itu kan tergantung ini dik. Kalau bicara tentang kekuatan hitam, kekuatan putih itu kan tergantung kamu gunakan buat apa. Oh gitu.
Jadi segala nggak ada energi itu yang negatif, yang istilahnya jelek. Energi itu semua hanya satu energi. Yang ada itu digunakan untuk apa gitu loh. Kalau energi ini digunakan untuk kejahatan ya jadi ilmu hitam kan. Oh. Kalau energi ini dibuat untuk kebaikan ya jadi ilmu putih. Itu kan tapi satu energi. Satu energi tetap. Tergantung kita menggunakannya ya Pak. Tergantung kita manusianya. Nah ini Pak, Iya. kalau penyakit yang istimewa, sakit seperti saya ini bisa disembuhkan nggak? Itu rada gendeng nggak sih? Maksudnya sakit kantong, Sakit kantong. sakit ekonomi. Sakit. Loh, Dik, tiap orang itu pernah ngalami kan yang namanya kesusahan dalam ekonomi. Aku pun ya pernah gitu. Dan kalau boleh sharing-sharing aja ya, sejak punya pusaka dan apa perbedaan tidak punya pusaka sama dulu sebelum punya pusaka sama sekarang ada pusaka, itu bedanya jauh, Rik. Secara apa? Secara ekonomi, secara kerejekian segala macam. Nah, pusaka itu memang ada yang berfungsi sebagai pusaka yang bisa memudahkan kehidupan orang secara finansial. Makanya ada yang namanya dapur udan mas, ada yang namanya dapur pendaringan kebak, ada yang namanya pancoran mas, ada yang namanya itu kan. Jadi pusaka yang memang didoakan dengan doa tertentu yang mempunyai fungsi secara spiritualnya bisa membantu orang mempunyai kehidupan lebih baik. Rezeki Ya, terutama. rezeki. Nah, aku mau tanya kamu aja, dulu sebelum punya pusaka, sama sekarang yang punya pusaka, mana lebih baik? Lebih baik sekarang. Nah, ya kan? Lebih Walaupun belum jadi milioner lah belum ya. jadi milioner. Belum. Tapi setidaknya saya sudah belajar lebih bijak lah di sini. Nah, secara ekonomi apa? Secara ekonomi pakai Lumayan lah. lumayan ceperan Loh, aja. ini kuning-kuning wis ditolong nih. Simpen mah. Iku engko nek beset-beset ana emang gak sok dikatekno. Tapi pasti ada manfaatnya. Pasti ada. Nah, apalagi itu aja kalau kamu ini ya, maksudnya cuma nyimpen aja ya, nyimpen tok istilahnya. Tapi ada orang yang bisa menggunakan pusaka itu untuk bisa melancarkan di dalam perekonomian. Ada. Menggunakan kayak Ya jadi alatnya, jadi pusaka itu digunakan untuk istilah gini lah, paling mudahnya ya. Suatu waktu tertentu orang ini memegang pusaka yang namanya dapur udan mas itu, dia duduk hening minta izin yang maha kuasa, terus minta kekuatan daripada pusaka ini untuk bisa hari ini kafenya rame misalnya. Oh. Ya, kita maksudnya bukan minta menyembah ya. Aku menggunakan kekuatan daripada pusaka ini. Doanya Ya, pusaka. doanya itu atas izin yang maha kuasa. Itu pasti ada bedanya. Iya, iya. Saya Itu- pernah merasakan itu. Pernah ya? Cita. Suatu ketika yang di rumah Nah, bukan saya diem tapi saya lulus. Semoga sesuai dengan apa yang saya inginkan hari ini dapat rezeki. Dapat oleh tips sake. oleh Ciprake. Dan itu ya Ya percaya nggak percaya kan? percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya emang terjadi. Itu yang namanya kalau di luar negeri itu sangat wajar. Dalam ini orang itu perlu kayak namanya lucky charming gitu. Lagi Jadi jimat keberuntungan lah. cuman keberuntungan. Ya kan ada kita kadang-kadang, wih gowo miara ikan lohan supaya Supaya agar rezeki, misalnya ya. Ada yang ikan koi itu untuk menyejahterakan misalnya apapun ya. Itu kan secara manusia itu kadang-kadang memerlukan yang namanya support atau inilah. Kalau orang minum suplemen ya. Suplemen ya. Ya, suplemen kan. Asupan. Asupan. Itu kan suplemen untuk orang itu menjadi lebih semangat dan lebih yakin. Nah, salah satunya kalau di dalam dunia tosan haji itu ya pakai pusaka. Jadi semakin banyak pusaka kerejekian dan orangnya itu bekerja dengan giat, berdoa terus, bersyukur, rezekinya pasti nambah. Tapi ini jujur ya Pak, langsung. Berhubung malam Jumat, langsung saya cerita. Suatu ketika siang ini sepi. Saya langsung duduk sini,
selesai sholat maghrib, saya bilang ke teman-teman saya ini, saya minta tolong, ayolah bangun aku. Rame. Malam rame sampai tamu gak gelem mulai, Pak. Penuh-penuh sampai. Penuh-penuh. Sampai seperti itu malamnya, dan itu real. Ya, itu memang nyata. Nah, cuman aku ya pesen sama Dika, harus penutupnya itu harus gini, semua atas izin Sang Maha Kuasa, supaya kita itu nggak musyrik, maksudnya nggak meminta pada yang lain selain Maha Kuasa gitu kan. Tapi yang namanya pusaka itu kan alat aja, alat yang memancarkan energi yang kita bisa salurkan menurut doa kita. Kalau kita minta ke pusaka itu kan salah, nggak boleh. Kita nggak boleh minta kepada benda-benda yang selain daripada yang Maha Kuasa kan. Jadi tak gunakan kekuatan pusaka ini untuk ini atas izin yang Maha Kuasa. Ilmu baru guys, anyar guys. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya Dika. Bermanfaat, dapat istri lagi loh, salah. Jadi kalau ada yang menghujat, hujatlah Dika karena dia minta-minta ke pusaka. Pasti aku sing kena akeh. Iku lho, kayak apa iku gak berguna iku ngono wae. Mantap. Oke, kalau komen-komen yang ini ya support ya, komen yang membangun, komen yang aneh-aneh kita langsung mute, nggak akan bisa komen lagi seumur hidupmu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya.